Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Fiza Tasdirul Bariro. Di video kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana cara kita mencapai kesuksesan, bagaimana motivasi kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, serta kita akan membahas tentang berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Oke teman-teman, tonton video aku berikut ini. Oke, nih teman-teman, pastinya teman-teman punya standar sukses yang teman-teman inginkan nih. Nah, tentunya juga teman-teman juga mempunyai tujuan bagaimana sih tujuan sukses yang kalian maksud, bagaimana sih motivasinya teman-teman agar bisa sukses, serta apa sih cara teman-teman untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dalam filsafat teori pendidikan, perlu diketahui bahwa sukses bukan hanya sekedar keberuntungan, tetapi sukses merupakan hasil dari usaha yang kita lakukan secara terstruktur. Nah, kali ini aku akan membahas bagaimana sih yang dimaksud sukses itu, serta apa saja sih cara-cara untuk kita mencapai kesuksesan tersebut. Nah, tentunya sukses yang dikatakan oleh teman-teman pasti mempunyai goals tersendiri. Kemudian, apa sih tujuan dari goals tersebut? Apa sih motivasi untuk teman-teman mencapai kesuksesan tersebut? Serta apakah ada evaluasi saat itu? Oke, akan kita bahas di video berikut ini. Nah, nomor satu adalah menentukan tujuan yang jelas. Pastinya, teman-teman jika menginginkan sesuatu, pasti teman-teman punya tujuan nih. Seperti halnya, ketika teman-teman pengen sukses, pasti teman-teman juga punya tujuan yang jelas. Jikalau teman-teman tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka apa yang dilakukan oleh teman-teman pastinya akan seperti kapal tanpa arah, kapal tanpa nahkoda, yang dimana nantinya kapal tersebut tidak akan mencapai tujuan yang jelas, tidak akan mencapai goals tersebut. Yang kedua adalah motivasi, energi positif, dan energi negatif. Nah, di saat teman-teman berproses, teman-teman pasti mempunyai energi positif yang berasal dari keyakinan diri sendiri, serta energi negatif yang timbul di saat teman-teman mencapai proses tersebut. Energi positif tersebut termasuk keyakinan dari diri sendiri, kemudian lingkungan sekitar, kemudian dukungan dari keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian untuk energi negatifnya seperti rasa malas yang akan datang saat terjadinya suatu proses tersebut, ketakutan saat proses tersebut, serta bagaimana sih teman-teman mengatasi ketakutan-ketakutan itu? Selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Di sini yang dimaksud belajar sepanjang hayat bukan yang terjadi di lingkup pendidikan formal saja, tetapi ada pendidikan informal dan juga pendidikan non-formal. Ketika teman-teman berproses, tidak hanya memperoleh pelajaran dari apa yang diperoleh di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, serta di lingkup perkuliahan, tetapi juga pendidikan non-formal dan pendidikan informal yang teman-teman dapat. Seperti apa tuh pendidikan non-formal dan pendidikan informal? Pendidikan non-formal seperti seminar, pelatihan-pelatihan, kursus, pendampingan, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan informal itu apa sih teman-teman? Pendidikan informal itu apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti kita melihat teman-teman melakukan hal ini dan kita melakukannya secara tidak sengaja dan tidak terstruktur, itu merupakan pendidikan informal yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan adaptasi. Dalam evaluasi dan adaptasi ini, kesuksesan bukan suatu perjalanan yang mulus, tetapi dalam suatu proses untuk kita menuju ke kesuksesan ini tadi, kita pasti menemui hambatan, rintangan, permasalahan, dan tantangan-tantangan akan kita atasi dalam suatu proses itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi? Dengan cara kita beradaptasi, dengan cara kita rangkai problem solving yang akan didapat, yang akan dilakukan, serta bagaimana sih cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah membahas tentang berita yang sedang hangat dibicarakan. Salah satunya mengenai efisiensi anggaran. Dan kali ini saya akan membahas tentang efisiensi anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan masyarakat di Indonesia. Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini adalah efisiensi anggaran pendidikan yang banyak anggaran digunakan tetapi tidak selalu efektif. Misalnya, biaya administrasi yang tinggi dibandingkan dengan alokasi langsung untuk pendidikan, kemudian infrastruktur yang tidak dimanfaatkan maksimal, serta kurangnya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil. Kemudian, solusi selanjutnya adalah memanfaatkan pendidikan non-formal. Nah, dalam pendidikan non-formal ini dapat kita gunakan untuk mengembangkan platform digital untuk pembelajaran online, kemudian mengadakan pelatihan berbasis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sini masyarakat dapat mudah mengakses pelatihan, kursus, pendampingan, workshop, seminar, dan lain sebagainya karena banyak sekali masyarakat saat ini yang sudah memegang gadget, sosial media, dan lain sebagainya untuk menunjang pendidikan mereka. Kemudian, solusi yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah swasta, masyarakat, dan lingkup swadaya lainnya dalam mendukung pendidikan. Kemudian, dapat juga diatasi dengan memberikan subsidi atau beasiswa bagi yang membutuhkan. Namun, beasiswa saat ini sangat banyak sekali yang tidak merata dan juga tidak tepat sasaran. Nah, harapannya untuk pemerintah dalam pemberian beasiswa ini sangat-sangat dicek, sangat-sangat disurvei agar pemberian beasiswa ini dapat diberikan oleh orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Nah, di sini aku juga mempunyai closing statement nih teman-teman. Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Begitu pula dalam pendidikan nasional, efisiensi anggaran harus diperhatikan agar pendidikan semakin berkualitas. Tentunya, kesuksesan dalam mencapai cita-cita dan menyelesaikan masalah sosial juga memerlukan usaha, pendidikan, dan fokus yang tepat. Di sini, pendidikan non-formal memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami dan menerapkan solusi berkelanjutan untuk perbaikan sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pendampingan, serta merealisasikan pendidikan sepanjang hayat, tentunya masyarakat dapat membuka pikiran lebih luas mengenai tujuan pendidikan serta masyarakat dapat memperoleh hak pendidikan yang lebih layak. Itu saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap semangat, dan jadilah bagian dari solusi.